Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarali Hidayah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1A. Di sini saya akan memaparkan ciri-ciri prosodi atau suprasegmental dalam bahasa Indonesia. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Halik SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Prosodi atau suprasegmental. Menurut Yustanto pada tahun 2016, prosodi atau unsur suprasegmental adalah tinggi rendah bunyi atau nada, keras lemah atau tekanan, panjang pendek atau tempo, dan kesenyapan atau jeda yang menyertai suatu tuturan. Sementara, menurut Artia Cinderukti Fatimah dan Arifuddin pada tahun 2018, prosodi disebut juga sebagai bunyi suprasegmental, yaitu bunyi yang tidak dapat disegmen-segmenkan karena kehadiran bunyi ini selalu mengiringi, menindih, atau menemani bunyi segmen baik vokoid maupun kontoid. Ciri-ciri prosodi atau suprasegmental yang pertama yaitu nada. Yang dimaksud dengan nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh tinggi rendahnya arus ujaran. Tinggi rendahnya arus ujaran terjadi karena frekuensi getaran yang berbeda antar segmen. Bila seseorang berada dalam kesedihan, ia akan berbicara dengan nada yang rendah. Sebaliknya, bila seseorang berada dalam keadaan gembira atau marah, nada tinggilah yang biasanya dipergunakan oleh orang. Suatu perintah atau pertanyaan selalu disertai nada yang khas. Nada dalam ilmu bahasa biasanya dilambangkan dengan angka, misalnya 2, 3, 2, yang berarti segmen pertama lebih rendah bila dibandingkan dengan segmen kedua, sedangkan segmen ketiga lebih rendah dari segmen kedua. Dengan nada yang berbeda bidang, arti yang dimasukinya pun akan berbeda. Yang kedua yaitu tekanan. Yang dimaksud dengan tekanan adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran. Arus ujaran yang lebih keras atau lebih lembut ditentukan oleh amplitudo getaran yang dihasilkan oleh tenaga yang lebih kuat atau lebih lemah. Bila kita mengucapkan sepatah kata secara nyaring, misalnya kata perumahan, akan terdengar bahwa dalam arus ujaran itu ada bagian yang lebih keras diucapkan dari bagian yang lain. Yang ketiga yaitu durasi. Yang dimaksud dengan durasi adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen. Dalam tutur, segmen-segmen dalam kata tinggi yaitu ting dan gi masing-masingnya dapat diucapkan dalam waktu yang sama, tetapi dapat terjadi bahwa seorang pembicara dapat mengucapkan segmen ting lebih lama dari segmen gi atau sebaliknya. Misalnya tinggi sekali atau tinggi sekali. Dalam hal yang pertama, dari segmen ting diucapkan lebih lama, sedangkan dalam hal yang kedua, dari segmen gi diucapkan lebih lama. Yang keempat yaitu jeda. Jeda disebut juga kesenyapan akhir atau kesenyapan final. Kesenyapan ini biasanya dilambangkan dengan tanda titik atau titik koma. Bila suaranya merendah dan akan dilambangkan dengan tanda tanya jika intonasi merendah, dan akan dilambangkan dengan tanda seru jika intonasinya lebih keras kedengaran dengan suara yang menurun. Dan yang terakhir yaitu intonasi. Intonasi adalah kerjasama antara nada, tekanan, durasi,
dan perhentian-perhentian yang menyertai suatu tutur dari awal hingga ke perhentian terakhir. Berbeda dengan nada, intonasi dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam pembedaan maksud kalimat. Bahkan, dengan dasar kajian pola-pola intonasi ini, kalimat bahasa Indonesia dibedakan menjadi kalimat berita atau deklaratif, kalimat tanya atau interrogatif, dan kalimat perintah atau interatif. Kalimat berita deklaratif ditandai dengan pola intonasi datar turun. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Sekian dan terima kasih.